Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisna ini, mahasiswi Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 4, reguler pagi. Ingin memaparkan ujian akhir semester 4 atau kuliah Manajemen Produksi dan UMKM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen usaha kecil menengah. Yaitu, definisi manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengawasi suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi-fungsi manajemen itu ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan control. Yang ketiga yaitu ada mekanisme kerja dari fungsi-fungsi manajemen, yang dimana untuk mencapai tujuan, di sini kita harus ada perencanaan, yaitu yang dimana kita membutuhkan informasi, yang lalu keinginan dan kebutuhan dari dengan adanya informasi yang ada dan perencanaan harus ada yang namanya pengorganisasian. Yang selanjutnya pengarahan serta pengawasan. Kemudian ada piramida manajemen. Di sini ada piramida terbalik. Yang pertama di sini ada manajemen institusional atau manajemen puncak yang paling atas. Yang kedua ada manajemen media atau manajemen administratif. Itu ada di bagian tengah. Yang kemudian yang paling bawah itu ada manajemen operasional atau manajemen supervisi. Nah, kemudian dengan adanya ketiga manajemen ini, di sampingnya ada jumlah keputusan pokok yang diambil pada setiap jenjang. Masing-masing kedudukan harus ada jumlah keputusan pokok yang diambil. Kemudian perencanaan. Nah, di perencanaan ini kegunaannya yaitu ada 4. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu ke waktu yang akan datang. Yang kedua, ada mengarahkan perhatian pada tujuan. Kemudian meringankan pembiayaan. Kemudian ada terakhir adalah merupakan sarana untuk mengadakan pengawasan. Kemudian langkah-langkah penyusunan perencanaan sendiri yaitu ada beberapa tahap, yaitu yang pertama menetapkan tujuan, menyusun anggaran-anggaran, menentukan berbagai alternatif tindakan, selanjutnya mengadakan penilaian terhadap alternatif tindakan yang sudah dipilih, lalu mengambil keputusan, dan yang terakhir menyusun rencana pendukung. Nah, di sini ada jangka waktu perencanaan, yaitu yang pertama ada perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Kemudian syarat pengambilan keputusannya sendiri ada 4, yaitu harus berusaha untuk dapat mencapai suatu tujuan yang tidak terpenuhi tanpa melalui tindakan yang negatif. Yang kedua ada harus dapat mengetahui dengan jelas tentang tujuan-tujuan manakah yang dapat dicapai beserta segala kekurangannya. Yang ketiga harus mempunyai kemampuan untuk mengadakan analisis dan penilaian berbagai alternatif sesuai dengan tuntutan-tuntutan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir harus bersikap optimis dan mempunyai kemauan yang kuat untuk menarik alternatif yang baik. Materi selanjutnya itu alat pengambilan keputusan. Yang pertama operation research. Yang kedua ada teori probability. Yang ketiga ada linear programming. Keempat ada pohon keputusan, dan yang terakhir pohon keputusan tanpa probabilitas. Selanjutnya organisasi, yaitu adalah suatu proses tersusunnya orang-orang yang dapat berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada 2 macam, yaitu organisasi formal yang dimana sistem tugas, hubungan, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan. Kalau itu yang formal. Lalu kalau untuk yang informal, yaitu suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang mungkin tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal.
Kemudian pengarahan. Di sini ada beberapa prinsip pengarahan, yaitu prinsip pengarahan kepada tujuan, prinsip keharmonisan dengan tujuan, dan yang ketiga prinsip kesatuan komando. Kemudian di sini ada prinsip komunikasi. Cara pengarahannya sendiri ada prinsip komunikasinya, yaitu komunikasinya harus jelas, prinsip integritas, lalu ada prinsip penggunaan organisasi informal, yang dimana tidak ada tanggung jawab. Kemudian ada pengawasan, yaitu langkah-langkah pengawasan, yaitu ada 3, yaitu menciptakan standar, membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standar, yang terakhir melakukan tindakan koreksi. Nah, di sini ada proses pengawasan. Yang pertama ada perencanaan dan sumber ekonomi, kemudian adanya proses atau operasi. Nah, lalu di sini ada mengetahui gejala dan adanya penyimpangan. Jika ada penyimpangan, akan ada tindakan koreksi atau umpan balik ke bagian proses atau operasi. Kemudian yang terakhir ada tujuan atau target serta sasaran. Nah, di sini ada aspek-aspek penting dalam mengembangkan manajemen atau UMKM. Yang pertama ada pemasaran, produksi, yang ketiga ada organisasi dan manajemen atau sumber daya manusia, dan yang terakhir ada keuangan. Di manajemen pemasaran ada 4, di sini strategi harga, tempat, produksi, dan promosi. Nah, di sini ada segmentasi pasar. Itu menentukan segmen pasar atau celah pasar berdasarkan kelompok sosial ekonomi atau ekonomi menengah ke atas dan atau menengah ke bawah. Kelompok umur atau anak-anak dan atau orang dewasa atau berdasarkan hal lain. Di sini ada target pasar, yang itu di mana menetapkan target atau sasaran pasar yang akan dibidik, misalnya wisatawan, kampus, pegawai, atau perkantoran, dan lainnya. Di mana memposisikan produk di benak target melalui captive market atau pasar pasti berupa toko atau retail dengan konsep pusat oleh-oleh karena ada kekhasan yang ditonjolkan atau budayanya. Langkah yang ditempuh di sini. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia, yang dimana yang pertama ada rekrutan tenaga kerja. Kemudian ada penempatan, posisinya tenaga kerja tersebut, terus ada jenjang karirnya, ada spesialisasi pembagian posisinya, terus ada penggajian dan masa kerja. Kemudian manajemen produksi, di sini ada proses produksi, layout, sistem mutu, produktivitas, dan efisiensi. Kemudian di sini ada manajemen pengendalian mutu terpadu. Yang pertama, ide dasar atau filosofi sisi. Terus di sini ada sasaran program. Terus organisasi, aturan permainan, dan pokok kegiatan. Terus di sini ada peranan pemimpin dan fasilitator dalam pengendalian mutu terpadu. Kemudian ada pemecahan persoalan, yang dimana perlu adanya kunci dan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Dan selanjutnya ada sasaran pengoperasian, dan yang terakhir ada teknik dasar. Dan sekian pemaparan dari saya untuk materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video paparan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.